teman-teman semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai metode pengujian fisik arsip. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Metode pengujian fisik arsip yang pertama yaitu ada pengujian karakteristik kertas yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan atau membandingkan warna kertas, ukuran panjang dan lebar kertas, ketebalan kertas, gramatur kertas, serta penampakan morfologi serat pada kertas. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama ada light source, kedua ada measuring device atau MISTAR, ketiga ada analytical balance, yang keempat ada magnifier. Prosedur pengujian karakteristik kertas yang pertama yaitu siapkan arsip yang akan dilakukan pengujian. Kedua, untuk arsip yang diragukan disiapkan juga arsip pembandingnya. Ketiga, lakukan pengujian warna pada kertas dapat secara visual atau tanpa menggunakan peralatan atau dengan bantuan alat light source. Keempat, lakukan pengukuran panjang dan lebar kertas dengan menggunakan MISTAR atau penggaris besi dengan ketelitian hingga 1 mm. Kelima, lakukan pengukuran ketebalan kertas dengan menggunakan alat mikrometer. Saat melakukan pengujian, sebaiknya ketebalan diukur area kosong yang tidak terdapat tulisan dan lakukan pengulangan pengukuran pada berbagai area untuk menghitung ketebalan rata-rata. Keenam, lakukan pengukuran massa kertas dengan menggunakan analytic balance. Nilai gramatur kertas didapatkan dari hasil massa kertas dibagi dengan luas area kertas yang didapatkan pada pengukuran hasil pengukuran panjang dan lebar kertas. 7. Lakukan pengujian serat kertas dengan menggunakan magnifier. Jenis kertas yang berbeda pada umumnya akan memiliki penampakan morfologi serat kertas yang berbeda-beda. 8. Catat hasil pada formulir pengujian. Pengujian karakteristik tinta arsip dilakukan untuk menentukan apakah tinta yang ada memiliki perbedaan atau persamaan dengan tinta lain atau dihasilkan oleh perangkat tulis yang sama. Adapun prosedur dari pengujian karakteristik tinta sesuai dengan Peraturan Andri Nomor 1 Tahun 2023 ialah: pertama, menyiapkan arsip yang akan dilakukan pengujian. Untuk arsip yang diragukan, disiapkan juga arsip pembandingnya. Lalu dilakukan juga pengujian warna tinta secara visual dan juga pengujian tekstur kertas pada bagian yang terdapat tinta. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat magnifier atau stereomikroskop atau video spektral komparator untuk melihat visual tinta pada serat kertas. Selanjutnya, untuk pengujian menggunakan sinar, arsip diletakkan pada permukaan datar. Pastikan tidak ada bagian yang terlipat. Kemudian arsip disinari dengan sumber cahaya seperti sinar UV, visible, dan infrared. Lalu amati dan catat perubahan yang terjadi pada setiap tulisan. Selanjutnya, jika ingin mengetahui nilai absorbansi atau transmisi atau refleksi, maka pengujian dapat dilakukan dengan alat instrumen Fourier Transform Infrared atau FTIR, atau Raman spektroskopi, atau video spektral komparator. Hasil pengujian berupa grafik yang dapat dibandingkan antara satu tinta dengan tinta lainnya. Terakhir, catat semua hasil yang diperoleh pada formulir pengujian. Apabila dibutuhkan pengujian dengan cara destruktif, maka perlu dibicarakan dengan tim penguji lainnya dan dipertimbangkan konsekuensi atau efek-efek hukumnya karena dapat merusak fisik arsip. Selanjutnya, dari hasil pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan dua kondisi, di mana yang pertama, ketika ditemukan perbedaan yang signifikan antara dua tinta atau lebih pada arsip, maka dapat disimpulkan bahwa tinta tidak berasal dari produk yang sama. Yang kedua, jika hasil pengujian menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan tidak adanya perbedaan yang signifikan
Atau dapat juga disimpulkan bahwa dalam pengujian, kedua tinta memiliki persamaan karakteristik. Yang ketiga adalah pengujian jejak tulisan. Tujuan dari pengujian jejak tulisan ini adalah guna menemukan dan menguraikan tulisan samar merupakan timpalan dikarenakan suatu kertas menjadi landasan untuk menulis. Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian jejak tulisan ini adalah yang pertama ada light source, yang kedua ada kamera, yang ketiga ada electrostatic detection apparatus atau disingkat ESDA, dan yang terakhir ada magnifier. Prosedur yang kita perlu siapkan untuk pengujian jejak tulisan ini adalah yang pertama, siapkan arsip yang diragukan dan amati setiap lembar arsip dengan menggunakan light source. Yang kedua, perhatikan apakah terdapat jejak tulisan pada halaman arsip yang diuji dan gunakan magnifier atau microscope jika diperlukan. Yang ketiga, jika ditemukan adanya tulisan samar muncul secara jelas, segera lakukan arsiptasi dengan kamera. Yang keempat, apabila jejak tulisan samar atau kurang jelas terbaca, periksa lembaran kertas menggunakan electrostatic detection apparatus atau ESDA untuk menangkap kemunculan tulisan. Yang kelima, penggunaan video spektral komparator telah mencakup fungsi sumber cahaya, magnifier, kamera, dan ESDA. Dan yang terakhir, catat semua hasil yang diperoleh pada formulir pengujian. Pengujian perubahan pada arsip selama proses penciptaan. Tujuan untuk mendeteksi adanya perubahan pada arsip baik dengan sengaja mengubah, melenyapkan, maupun menghapus. Kedua yang B yaitu ada peralatan, yaitu yang pertama ada peralatan light source atau transmit light box atau lampu UV atau IR. Kedua yaitu magnifier atau stereo mikroskop. Yang ketiga yaitu ada peralatan electrostatic detection apparatus atau ESDA atau video spektral komparator. Kemudian yang ketiga ada prosedur, yaitu yang pertama siapkan arsip yang diragukan dan amati setiap lembar arsip dengan menggunakan sumber cahaya atau transmit light box. Yang kedua, lakukan pemeriksaan dengan bantuan magnifier atau stereo mikroskop untuk melihat adanya perubahan atau kerusakan pada serat kertas maupun tulisan. Bandingkan karakteristik serat dan tulisan yang diduga mengalami alteration atau obliterations atau erasure dengan tulisan sekitarnya. Yang ketiga yaitu apabila diperlukan, lakukan pemeriksaan dengan menggunakan lampu UV dan atau IR untuk memastikan adanya perubahan serat kertas berupa tulisan tinta, bercak cairan, dan lainnya. Yang keempat itu ketika ditemukan adanya dugaan erasure, lakukan pengujian dengan menggunakan electrostatic detection apparatus atau ESDA. Yang kelima, jika tulisan yang ada merupakan hasil printing, gunakan pengujian sebagaimana yang ada pada proses pengujian printing. Yang keenam, penggunaan video spektral komparator telah mencakup fungsi sumber cahaya, magnifier, kamera, dan ESDA. Yang ketujuh, jika menghilangkan tulisan dilakukan dengan menggunakan opaquing fluid yang menyebabkan tidak terbacanya tulisan awal dari balik kertas arsip. Opaquing fluid dapat dihilangkan dengan menggunakan cairan pelarut seperti terpentin. Namun hal ini dianggap destruktif sehingga dibutuhkan izin penggunaan kepada pihak yang berwenang. Yang 8, catat semua hasil yang diperoleh pada formulir pengajuan. Kemudian yang keempat yaitu ada pelaporan kesimpulan. Jika ditemukan bukti adanya perubahan, maka dapat disimpulkan telah terjadi alteration atau obliteration atau erasure, perubahan alteration, obliteration atau erasure, tulisan pada arsip yang dapat dipulihkan harus dilaporkan dengan menyertakan hasil temuan. Pengujian arsip terpapar api, terdapat beberapa kasus dengan kondisi arsip yang mengalami penggelapan atau hangus akibat paparan api atau panas berlebihan. Kondisi ini membutuhkan penanganan khusus untuk bahan yang rapuh. Beberapa metode sederhana dapat dilakukan untuk melakukan analisa terhadap fisik arsip, tetapi pengujian terbatas pada kertas yang tidak terbakar sempurna. Tujuannya untuk mendeteksi tulisan pada arsip yang mengalami proses penggelapan atau perapuhan akibat paparan api atau panas yang berlebihan. Ada beberapa prosedur untuk penanganan arsip yang terpapar oleh api. Yang pertama,
Siapkan arsip yang akan diuji dan ditempatkan pada permukaan kaca dengan hati-hati. Pengujian dilakukan dalam ruangan minim hembusan angin. Yang kedua, lakukan pemeriksaan dengan bantuan sumber cahaya dan magnifier atau stereo microscope. Yang ketiga, lakukan pengujian dengan menggunakan UV lamp dan infrared dengan panjang gelombang tertentu. Pencahayaan dilakukan pada sudut yang dapat membuat tulisan-tulisan di arsip tersebut terlihat jelas. Yang keempat, penggunaan video spectral comparator telah mencakup fungsi sumber cahaya, magnifier, UV lamp, dan infrared. Yang kelima, catatan semua hasil yang diperoleh pada formulir pengujian. Untuk kesimpulan, termasuk di dalamnya gambaran mengenai tulisan yang berhasil diuraikan atau dipulihkan. Selanjutnya, metode pengujian tulisan tangan pada fisik arsip. Metode pengujian tulisan tangan pada fisik arsip bertujuan untuk menganalisa dan membandingkan kesesuaian tulisan tangan antara arsip yang diragukan dengan arsip pembanding apakah ditulis oleh orang yang sama atau tidak. Biasanya melibatkan beberapa langkah dan teknik untuk memastikan keaslian dan identitas penulis. Terdapat beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan metode pengujian ini. Yang pertama ada light source, yang kedua magnifier atau stereo microscope atau video spectral comparator, yang ketiga ada measuring devices. Pengujian ini mencakup tulisan tangan, baik huruf maupun angka. Pada umumnya, pendekatan terhadap pengujian tulisan tangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah di antaranya. Yang pertama, menyiapkan arsip yang akan dilakukan pengujian. Yang kedua, untuk arsip yang diragukan, disiapkan juga arsip pembandingnya. Yang ketiga, lakukan perbandingan silang pada semua bagian untuk menemukan adanya variasi tulisan dengan menggunakan peralatan light source, magnifier atau stereo microscope atau video spectral comparator, dan measuring devices atau MISTAR ataupun jangka. Bagian atau fitur yang biasa diamati antara lain ukuran dan proporsi, jarak atau spasi, sambungan, tarikan awal atau akhir, tekanan, kemiringan, singkatan, tanda baca, simbol, dan variasi lain yang mungkin ada dalam tulisan pada arsip pembanding. Yang keempat, catat pada formulir pengujian setiap perbedaan maupun persamaan yang ada antara arsip yang diragukan dengan arsip pembanding. Kesimpulan nantinya sangat bergantung pada jumlah bukti pembanding. Itu tadi merupakan 6 metode pengujian fisik arsip untuk mengetahui keaslian, keutuhan, keterpercayaan, dan keandalan informasi arsip, dan mengetahui sumber atau asal-usul dari arsip itu sendiri.